Bab 225, Menyelamatkan Emily. Anda datang ke sini. Chaiden memanggil wanita yang sedikit mirip Victoria. Wanita itu berjalan dengan patuh dan membiarkan Chaiden melihatnya dengan cermat. Tatapan mata mereka sangat mirip, tapi sayangnya, hidungnya terlalu datar, bibirnya berbeda dari Victoria, dan dagunya terlihat mengerikan. Wanita itu memiliki wajah persegi sedangkan Victoria memiliki wajah yang lebih kecil. Dia tampak seperti selebriti dan sangat fotogenik. Bagaimana kalau saya memberi Anda 200.000 untuk operasi kosmetik? Chaiden berkata kepada wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kamu ingin aku menjalani operasi seperti apa? Chaiden menunjukkan padanya foto Victoria di teleponnya dan berkata, seperti dia. Petik 2. Ketika wanita itu melihat penampilan Victoria yang sangat cantik, dia langsung mengangguk dan setuju, aku akan melakukannya. Chaiden tersenyum dan berkata, oke, kami akan mengganti namamu juga. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan dipanggil Victoria Clarke. Chaiden tidak bisa mendapatkan Victoria yang asli karena dia adalah wanita yang menjadi perhatian Russell. Namun, dia bisa mendapatkan wanita yang mirip dengannya untuk memuaskan keinginan Arnold. Bagaimanapun, Arnold tidak akan pernah mendapatkan Victoria, jadi dia mungkin tidak keberatan bersama wanita yang mirip dengannya. Arnold menelepon Tim dan menyerangnya segera setelah panggilan itu berhasil. Tim, apakah kamu idiot? Ada apa dengan telingamu? Rahasia bisnis macam apa yang ada di loker itu? Saya sekarang di bawah kendali mereka, dan mereka khawatir saya akan memberi tahu mereka. Aku tidak bisa diganggu sama sekali. Arnold sangat marah. Tim yang masih berada di dalam mobil bersama Jordan langsung bertanya, Paman, bukankah foto-foto yang kamu ambil itu rahasia bisnis? Arnold berkata dengan marah, itu bukan rahasia bisnis tetapi tembok kehormatan gadis-gadis yang dikejar oleh kelima anak itu. Mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa mengejar. Dengan instruksi Jordan, Tim buru-buru bertanya, saya pikir gadis di paling kiri terlihat bagus. Ada dua salib, lingkaran merah terang dan lingkaran merah tua. Apa artinya? Apakah dia telah dijatuhkan oleh Chaiden dan yang lainnya? Arnold diliputi amarah, jadi dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Apa yang kamu minta? Apa hubungannya denganmu? Tim berkata, Paman, katakan saja padaku, aku jatuh cinta pada gadis di paling kiri pada pandangan pertama, dan aku benar-benar jatuh cinta padanya. Saya juga ingin mengadilinya. Cepat beritahu saya jika dia telah ditaklukkan oleh Chaiden dan yang lainnya. Petik 2. Arnold berpunuk dengan dingin dan bertanya, hanya kamu. Bahkan batang atas telah gagal 4 dari mereka, dan Anda masih ingin mengejar. Jangan melamun. 4 kegagalan. Kedua lingkaran itu tidak mewakili kesuksesan. Tanya Tim. Melihat betapa penasarannya Tim tentang apa yang diwakili oleh simbol-simbol itu, dia tahu bahwa Tim akan terus mengoceh dan membombardirnya dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia diberitahu kebenarannya. Jadi, Arnold hanya menjelaskan, tidak, tanda centang berarti ditaklukkan, lingkaran merah muda berarti mereka mengobrol dengan baik, dan merah tua berarti mereka telah berpegangan tangan. Petik 2. Meskipun gadis ini belum ditaklukkan, untuk saat ini, mungkin akan berbeda dalam beberapa hari. Mendengar hal itu, Jordan yang berada di dalam mobil langsung panik dan melirik Tim. Tim benar-benar pintar untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan Jordan. Dia segera bertanya, apa artinya itu? Arnold berkata, istri Chaiden sedang hamil 4 atau 5 bulan, dan mereka berdua telah tidur di kamar yang terpisah untuk waktu yang lama. Chaiden mungkin frustrasi secara seksual, dan dia ingin tidur dengan gadis ini besok. Mereka telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang latar belakang dan preferensinya. Chaiden adalah pria yang cukup memenuhi syarat, jadi saya rasa pramugari ini akan tertarik padanya. Petik 2. Tim, jangan menyimpan desain apapun padanya kecuali jika Anda tidak keberatan tidur dengan wanita yang telah ditiduri Chaiden. Petik 2. Faktanya, Tim berasal dari keluarga yang layak, dan dia pasti cukup baik untuk Emily. Keduanya menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. DC, Chaiden Huxley akan pergi ke DC besok. Tidak, aku harus memberitahu Victoria untuk memberitahu Emily agar tetap waspada terhadap Chaiden Huxley. Petik 2. Jordan panik karena jika dia tidak peduli dan membiarkan masalah ini berkembang, ada kemungkinan besar Emily yang masih muda dan bodoh akan ditipu oleh Chaiden. Meski Jordan membenci Chaiden yang brengsek, dia harus mengakui bahwa dia adalah tipe pria yang disukai banyak wanita. Dia tinggi,
tampan, dan kaya. Dia memenuhi semua persyaratan yang dimiliki wanita untuk pria juga. Bahkan Hailey, yang memiliki standar tinggi untuk pria, sebenarnya jatuh cinta pada Chaiden bahkan ketika dia masih menikah dengan Jordan. Orang bisa membayangkan betapa menariknya Chaiden bagi wanita. Umumnya, wanita tidak akan bisa menolak pesonanya. Karenanya, Jordan kembali ragu saat hendak menelepon Victoria. Jika Victoria bertanya kepada saya bagaimana saya mengetahui masalah ini, bagaimana saya harus menjawabnya. Petik 2. Jordan mengetahui tentang loker pribadi yang dimiliki Chaiden dan teman-temannya ketika dia mendengar percakapan Chaiden dengan Hailey di kamar hotel di Jepang saat itu. Jika Victoria menyelidiki lebih lanjut, masalah ini pasti akan disebutkan. Tentu saja, Jordan juga bisa berbohong padanya, tetapi dia harus menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi kebohongannya begitu dia melakukannya. Lagi pula, Jordan dan Victoria tidak pernah berbohong satu sama lain. Fakta bahwa Jordan memilih untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Hailey sudah membuatnya kesal, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membohonginya lagi. Dia tidak ingin menjadi seperti Hailey, yang bisa dengan santai mengarang cerita dan membohongi pasangannya. Kebetulan setelah Victoria menjadi presiden Perry Express, dia menjadi sangat sibuk dan harus menghadiri konferensi di mana-mana. Dia akan pergi ke ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Mengapa saya tidak pergi ke DC untuk menghentikan Chaiden dan bertemu calon ipar saya? Jordan sangat ingin bertemu Emily, dan alasan penting lainnya adalah dia ingin melamar Victoria. Sebelum itu, dia ingin sekali bertemu dengan satu-satunya kerabat Victoria di dunia ini dan meminta persetujuannya. Jordan segera memesan tiket ke DC. Sementara itu, Chaiden memesan penerbangan langsung ke AS. Dia berhasil mendapatkan tiket kelas 1 karena itu adalah maskapai yang sama tempat Emily bekerja. Pada pukul 9 pagi, Chaiden tiba di bandara, berpakaian penuh gaya. Dia menarik perhatian banyak orang, tetapi dia terbungkus erat. Ketika dia naik pesawat, dia menuju ke kabin kelas 1 dan duduk dengan tenang. Tidak butuh waktu lama bagi pramugari di kabin kelas 1 untuk berbisik di antara mereka sendiri. Emily, lihat pria berjaket putih itu. Dia sangat tinggi dan tampan. Salah satu pramugari benar-benar kepincut. Emily mengenakan seragam pramugari merah dengan rok lilit bergaris, memancarkan aura menawan namun bermartabat. Emily tersenyum dan mengangguk. Ya, aku melihatnya. Dia sangat tampan. Bab 226, jatuh ke dalam perangkap. Banyak wanita menyukai pria tinggi. Terlepas dari penampilan, pria seperti Chaiden, yang memiliki tinggi 1,85 meter, akan menerima pujian dari wanita saat mereka berjalan di jalan selama mereka berpakaian bagus. Apalagi, Chaiden sama tampannya dengan selebriti, jadi gadis biasa tidak akan menolak pesonanya. Karenanya, sebelum bersama Hailey, Chaiden tidak akan pernah repot-repot merayu wanita lain. Pramugari cantik seperti Emily akan melemparkan diri ke arahnya. Mereka akan meminta nomor teleponnya, mengajaknya berkencan, memberinya hadiah, dan bahkan berinisiatif memesan kamar hotel untuk tidur dengannya. Pria biasa tidak akan pernah tahu betapa proaktif dan rendahnya wanita saat bertemu pria tampan dan kaya. Mereka lebih suka berusaha sekuat tenaga untuk pria kaya ini daripada menjalin hubungan serius dengan pria biasa. Bahkan jika mereka berkencan dengan pria biasa, mereka akan bertindak seperti anak nakal yang sangat manja dan menyebut pria brengsek begitu mereka sedikit tidak puas dengan sesuatu. Itulah alasan Jordan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan wanita asing ke negaranya. Setelah Chaiden duduk di kursinya, Emily dengan cepat maju ke depan dan bertanya, "Tuan, minuman apa yang ingin Anda minum?" Petik 2. Chaiden memandang Emily, mengenakan seragam, dan diam-diam berpikir, dia memang cukup cantik dan elegan. Dia tampak mulia dan tidak seperti seorang gadis dari keluarga biasa. Tidak heran Kane dan tiga lainnya semuanya gagal. Chaiden berkata sambil tersenyum, "Kopi." "Baiklah, Tuan, ini kopimu." Emily menyerahkan kopi itu kepada Chaiden, yang kemudian mengucapkan terima kasih lagi. Ini adalah percakapan pertama antara keduanya selama pertemuan pertama mereka. Chaiden bisa saja dengan sengaja menumpahkan kopi di tangannya ketika dia mengambilnya sehingga dia bisa lebih banyak berhubungan dengannya. Namun, Chaiden tidak ingin melakukan langkah klise seperti itu. Dia sudah lama memikirkan bagaimana menarik perhatian Emily. Penerbangan itu sekitar beberapa jam, jadi Chaiden berpura-pura tidur siang. Setelah sekitar 30 menit, Chaiden tiba-tiba berseru, "Ayah."
Mama, ketika pramugari mendengarnya, mereka segera bergegas. Mereka melihat orang yang berteriak, hanya untuk melihat bahwa itu adalah pria tampan di kabin kelas 1. Mereka kemudian menjadi lebih khawatir. Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Chaiden menutup matanya dan tampak seperti sedang mengalami mimpi buruk. Chaiden berpura-pura bangun setelah dipanggil oleh pramugari dan tampak ketakutan. Tuan, apakah Anda mendapat mimpi buruk? Emily bertanya. Sambil terengah-engah, Chaiden berkata, saya memimpikannya orang tua saya. Dengan senyum sopan, Emily berjongkok di depan Chaiden. Dia berkata, kami akan segera mendarat di DC. Apakah orang tua Anda di DC atau di rumah? Jika mereka ada di DC, Anda akan segera dapat melihatnya. Jika mereka ada di rumah, Anda dapat menelepon mereka saat turun dari pesawat dan memberitahu mereka bahwa Anda aman. Petik 2. Chaiden memandang Emily, yang setengah jongkok di depannya. Dia menyukai sudut pandangnya saat dia memandangnya. Dalam beberapa jam, dia akan membujuk Emily dan membawanya ke kamar hotel di mana dia bisa mengaguminya dengan benar. Dia menyembunyikan pikiran jahat, tetapi di permukaan, dia tampak menderita. Mereka, tidak di DC atau New York. Mereka tidak ada di sudut manapun di dunia ini. Kata Chaiden dengan sedih. Karena dia benar-benar tidak bisa membuat dirinya menangis, dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang besar dan berpura-pura hancur. Ini adalah bagian dari rencana Chaiden. Karena dia tahu sebelumnya bahwa orang tua Emily telah meninggal, dia sengaja berpura-pura berada dalam keadaan yang sama dengannya untuk beresonansi dengannya. Maka akan lebih mudah bagi keduanya untuk berhubungan. Mendengar kata-kata Chaiden, semua pramugari menutup mulut mereka karena mereka tahu bahwa orang tuanya mungkin telah meninggal. Emily adalah yang paling tersentuh. Alasannya, tidak seperti pramugari lain yang orang tuanya masih hidup, Emily adalah satu-satunya yang orang tuanya telah meninggal. Emily memandang Chaiden yang sedih dan merasakan dorongan untuk menghiburnya, tetapi sebagai pramugari, dia tidak bisa berbicara dengan penumpang tentang hal-hal pribadi seperti itu. Saya minta maaf. Emily telah mengingatkan Chaiden tentang ketidakbahagiaannya. Minum air. Terima kasih. Chaiden meraih tangan yang diberikan Emily kepadanya dan dengan sengaja berpura-pura tertekan secara emosional saat dia menggenggam tangan Emily. Oh, maafkan saya. Chaiden buru-buru meminta maaf. Emily tersenyum, mengetahui bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk dan emosinya tidak stabil. Dia tidak berpikir dia melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa, Tuan. Chaiden sangat gembira, dan dia meraih tangan Emily. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuatnya membubuhi keterangan foto di loker lapangan golf dengan lingkaran merah tua. Selama sisa penerbangan, Emily jelas lebih memperhatikan Chaiden. Namun, Chaiden tidak meminta nomor Emily sampai dia turun dari pesawat. Sebaliknya, rekan Emily meminta nomor teleponnya. Chaiden punya rencana lain dalam pikirannya. Dia tahu bahwa pramugari ini akan tinggal selama sehari setelah tiba di DC, dan mereka pasti akan pergi ke mal-mal mewah untuk berbelanja. 2 jam lagi berlalu. Emily dan rekannya keluar dari hotel dan menuju City Center DC. Ada toko desainer dan merek mewah di kedua sisi jalan. Lihatlah. Tas LV ini masing-masing berharga $100, dan jam tangan Richard Mille masing-masing berharga $1000. Emily tercengang. Apakah tas dan jam tangan Anda asli? Kenapa harganya sangat murah? Pria yang menjual jam tangan itu berkata, barangnya asli. Saya membawanya keluar dari toko LV. Saya tidak memiliki tanda terima. Ambil atau tinggalkan. Emily menggelengkan kepalanya, tidak ingin mendapatkan sesuatu yang diperoleh melalui cara-cara kotor. Namun, teman Emily membeli tas LV dan juga memamerkannya di Instagram. Haha, aku mendapat tas LV seharga $100. Setelah itu, Emily dan temannya pergi ke City Center DC, di mana terdapat lebih dari 40 merek mewah, beberapa di antaranya adalah yang paling langka. Itu adalah tempat di mana semua wanita yang sia-sia pasti akan pergi ketika mereka datang. Jadi, Chaiden datang lebih awal untuk menunggu Emily. Tebakannya benar. Mangsanya, Emily, segera muncul di depan matanya. Setiap lantai menjual barang yang berbeda. Ketika Emily hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh set teh bergaya pengadilan Inggris, sebuah telapak tangan besar yang familiar tiba-tiba menyentuh tangannya. Emily mendongak untuk melihat bahwa itu adalah Chaiden. Hei, bukankah kamu penumpang di pesawat? Emily sangat senang. Chaiden, di sisi lain, pura-pura tidak mengenalinya. Kau pramugari yang,
terbang bersamaku. Kebetulan sekali. Iya, itu sangat kebetulan. Emily juga tersenyum, berpikir bahwa mereka berdua benar-benar ditakdirkan satu sama lain. Melihat kegembiraan di wajah Emily, Chaiden tahu bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hatinya dan memanfaatkannya di malam hari. Namun, pada saat ini, Jordan belum tiba karena Bab 227, Pertemuan Pertama. Aku Emily. Jordan berada di pesawat, terus-menerus melihat arlojinya dan berdoa di dalam hatinya. Saya harap Chaiden belum bergerak pada Emily. Emily tidak boleh mengatakan iya padanya. Pada saat dia tiba, sudah jam 6 sore. Jordan mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Emily. Ritz-Carlton Hotel, DC. Ding dong, ding dong. Emily dan Chaiden sedang bermesraan di kamar hotel bintang 5 yang mewah ketika ponsel Emily tiba-tiba berdering. Iya, Emily yang muda dan bodoh telah ditipu oleh Chaiden untuk check-in ke hotel saat ini. Mereka bepergian dengan pesawat yang sama, jadi secara kebetulan bertemu di mall, dan secara telepati menyukai perangkat teh yang sama. Kedua orang tua mereka juga sayangnya sudah meninggal. Apalagi Chaiden tinggi, tampan, dan kaya. Emily tidak punya alasan untuk tidak menyukai kapal impian ini yang sepertinya telah diatur oleh surga. Di zaman sekarang ini, tidur dengan seseorang pada hari pertama Anda bertemu dengan mereka telah menjadi hal yang relatif umum. Selain itu, Emily hanya bisa tinggal di sini selama 1 hari. Emily berhenti mencium Chaiden, mengangkat telepon, dan melihat nomor yang tidak dikenalnya. Chaiden berkata, "Ini nomor yang tidak dikenal, abaikan saja." Chaiden kesal dengan penelepon, yang telah mengganggunya dari bersenang-senang, dan mencium Emily lagi. Emily tidak menjawab panggilan itu. Namun, orang itu segera menelepon lagi. Emily sekali lagi mendorong Chaiden dan berkata, "Mungkin teman yang mengganti nomornya." "Lebih baik aku menjawabnya." Kau mau mandi dulu." Chaiden terkekeh dan berkata, "Oke, sayang, tunggu aku." Chaiden pergi ke kamar mandi dan langsung diam-diam mengirim pesan ke teman-temannya di grup chat. "Teman-teman, aku akan segera masuk ke celana pramugari ini. Aku sudah membawanya ke hotel. Aku akan melakukannya setelah aku mandi. Kane, luar biasa. Ingatlah untuk mengambil beberapa video dan membagikannya kepada kami." Chaiden, "Tidak masalah. Paul, haha, akhirnya aku bisa melihat betapa kasarnya wanita Jalang ini." Jalang ini suka pria tinggi, iya. Jadi dia pantas dibodohi oleh pria tinggi. Chaiden, kamu harus membalasnya untukku. Chaiden, aku akan mengurusnya. Petik 2. Ada 5 dari mereka dalam kelompok, dan 4 dari mereka tidak berhasil merayu Emily, jadi mereka merasa marah. Namun, mereka tidak berani membawanya melalui cara lain karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mereka datang dengan ide ini untuk membiarkan sahabat mereka masuk ke celana dan bermain dengannya, yang menurut mereka akan menyenangkan. Chaiden menyalakan keran dan dengan senang hati mandi sambil mendengarkan musik. Pada saat ini, Emily sudah menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal. "Halo, siapa yang berbicara?" Jordan belum terbiasa dengan suara lembut Emily. "Apakah itu Emilia? Aku kakak iparmu," kata Jordan cemas. Emily terkekeh dan berkata dengan main-main, "Oh, ini kamu, bocah cantik." Petik 2. Jordan terdiam, tapi sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengannya tentang hal ini. "Kamu ada di mana sekarang?" jawab Emily. "Saya di Amerika Serikat." Petik 2. Saya tahu Anda berada di Amerika Serikat, tetapi di mana tepatnya? DC. Di mana tepatnya di DC? Kenapa kamu perlu tahu detailnya? Saya di DC sekarang. Kamu ada di mana? Aku akan pergi mencarimu. Emily sedikit terkejut mendengar bahwa Jordan juga ada di DC. Kau di DC. Apakah saudara perempuan saya juga di DC? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kalian akan datang ke sini? Petik 2. Jordan menjawab, "Tidak, adikmu tidak bersamaku. Saya datang ke sini sendirian. Cepat beritahu saya lokasi persis Anda. Juga, apakah ada orang lain bersamamu?" Emily melirik kamar mandi dan berkata, "Ya, pacarku ada di sini." "Maafkan aku, Jordan, aku juga ingin bertemu denganmu, tapi sepertinya aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu kali ini." Petik 2. Jordan tahu bahwa Emily tidak punya pacar sama sekali dan bahwa dia mungkin mengacu pada Chaiden, yang baru saja dia temui. "Apakah pacarmu pria tampan dengan tinggi 1,85 meter bernama Chaiden Husely?" Petik 2. Emily berkata,
Dia cukup tinggi dan tampan, tapi namanya bukan Chaiden. Dia memiliki nama yang sama denganmu, Jordan Stele. Sial, binatang itu, Chaiden Husli. Beraninya dia menggunakan namaku untuk menipumu. Jordan hanya bisa mengutuk sumpah serapah. Dia telah menduga bahwa Chaiden mungkin menggunakan nama samaran palsu, tetapi dia tidak berharap Chaiden menggunakan namanya. Bahkan, Chaiden bahkan tidak tahu bahwa Emily semakin tertarik padanya, justru karena dia telah menggunakan nama Jordan. Emily memiliki kesan yang baik tentang Jordan, calon kakak iparnya. Ketika dia mendengar bahwa Chaiden juga bernama Jordan, dia gembira dan merasa itu kebetulan. Dia bahkan pernah berfantasi tentang bertemu dengannya di masa depan, dan jika dia benar-benar melakukannya, itu akan sangat menarik karena dia dan suami Victoria memiliki nama yang sama. Menipu saya. Emily tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka check-in ke hotel tadi, Chaiden sengaja menutupi dan mencegahnya melihat ID-nya. Cepat beritahu saya lokasi persis Anda. Anda telah ditipu. Petik 2. Saya di Hotel Ritz-Carlton. Petik 2 tanda seru petik 2. Ketika Jordan mendengar bahwa Emily ada di hotel, dia langsung merasa ingin mogok. Benar saja, aku masih selangkah terlambat. Apakah calon ipar perempuanku yang cantik dan menggemaskan telah diinjak-injak oleh Chaiden? Kamu punya. Tidak, kami baru saja memasuki ruangan. Kami belum melakukan apa-apa. Jordan kemudian menghela nafas lega dan berkata, tunggu aku akan segera ke sana. Jordan sedang berjalan di jalanan, tapi dia tiba-tiba menghentikan Cadillac XT6 hitam, mobil yang ditunggangi banyak bos mafia dan gembong di acara TV. Orang-orang di mobil seperti itu biasanya tidak main-main. Benar saja, seorang pria bertato kekar di kursi pengemudi menurunkan kaca jendela dan berteriak pada Jordan, anjing, mendapat permintaan kematian. Tanda seru tanda tanya petik 2. Jordan membuka pintu dan melemparkannya keluar dari mobil hanya dengan satu tangan sebelum mengemudi langsung ke Hotel Ritz-Carlton. Ketuk-ketuk. Jordan mengetuk pintu. Emily membuka pintu kamar dan berkata, ya Tuhan, kamu benar-benar di DC. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, tetapi mereka pernah bertemu sebelumnya melalui panggilan video. Jordan menemukan bahwa Emily sebenarnya mengenakan seragam pramugari. Dia mirip Victoria, tapi dia jauh lebih manis daripada Victoria. Lagi pula, dia juga beberapa tahun lebih muda. Ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Saya Emily Clarke. Emily tersenyum dan berjabat tangan dengan Jordan. Jordan melihat penampilan Emily yang naif dan polos. Dia telah ditipu, dan dia masih ingin menyapaku, ya. Jordan juga berjabat tangan dengan Emily dan bertanya, di mana Chaiden? Pasti dia tidak kabur, kan? Petik 2. Pada saat ini, Chaiden baru saja keluar dari kamar mandi. Siapa di sana? Chaiden bertanya, mengenakan jubah mandi. Saat Chaiden melihat Jordan, dia langsung membeku di tempat dan bertanya, Jordan Stele. Apa yang kamu lakukan di sini? Jordan kesal. Binatang buas ini sudah menikah. Beraninya dia main-main. Dia tidak hanya main-main, tapi dia juga berhubungan dengan calon adik iparku. Petik 1. Jordan mengepalkan tinjunya, berjalan mendekat, dan meninju Chaiden. Bab 228, Hailey hamil anak kembar. Chaiden dirobohkan dengan pukulan dan jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Jordan kesal. Chaiden Husli, dasar bajingan. Sekarang istrimu hamil, kamu di sini berhubungan dengan gadis yang lebih muda menggunakan namaku. Apakah kamu pikir kamu layak diberi nama Jordan Stele? Tanda tanya tanda seru petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jordan, Emily tidak lagi bersimpati pada Chaiden. Pada awalnya, dia mengira Chaiden adalah pria kaya dan tampan yang memiliki latar belakang tragis yang sama dengannya. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Namun, dia sekarang merasa bahwa dia adalah bajingan. Emily menimpali, saya benci pria yang mengkhianati istri mereka karena mereka hamil. Jordan, Anda telah melakukan hal yang benar dengan memukulnya. Seseorang seperti dia pantas untuk dipukuli. Tidak bisakah kamu mentolerir selama beberapa bulan? Petik 2. Chaiden jatuh ke tanah, menutupi wajahnya yang terluka dan merasa sangat sedih. Chaiden berseru, Jordan Stele, kamu benar-benar pengganggu. Aku bisa bermain-main sesukaku. Apa hubungannya denganmu? Apa hak Anda untuk mencari keadilan bagi Hailey Camden? Siapa kamu baginya? Juga, istri saya hamil,
Tetapi anak siapa yang dia bawa? Itu anakmu, Jordan Stele. Mengapa saya harus tinggal di rumah sepanjang hari untuk melayani anak Anda sementara Anda tidak melakukan apapun untuk mereka dan hanya memberi kami sekitar $2.000 sebulan? Itu bahkan tidak cukup untuk menyewa pengasuh. Mendengar ini, Emily tercengang, dan dia menatap Jordan sambil menunjuk mereka berdua. Istrinya sedang mengandung anakmu. Emily penuh dengan pertanyaan. Jordan tidak menyangkalnya dan mengangguk. Iya, Emily sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh. Kamu memukul istri seseorang, dan kamu masih bisa memukulinya dengan benar. Menakjubkan. Apa kakakku tahu tentang ini? Jordan buru-buru menjelaskan, tidak, masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bertanya padamu apakah kakakku tahu tentang ini. Petik 2. Emily merasa sangat kasihan pada Victoria karena dia mengira Victoria telah ditipu oleh pacarnya. Ini adalah pertama kalinya Emily bertemu langsung dengan Jordan, dan dia tidak tahu karakternya dengan baik, jadi dia berpikir bahwa dia hanya seorang cowok dengan lidah yang fasih dan bakat untuk berbicara manis. Jordan mengangguk dan berkata, dia tahu. Emily bahkan lebih heran. Dia melakukannya. Adikku tahu tentang ini dan masih berkencan denganmu. Ya Tuhan, pikiranku kacau. Saya benar-benar tidak mengerti dunia orang dewasa Anda. Petik 2. Namun, pada saat ini, Chaiden sepertinya telah mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia berdiri, menatap Emily, dan bertanya, kakakmu berkencan dengannya. Tentunya adikmu bukan Victoria, kan? Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, sekarang kamu tahu mengapa aku memukulmu, kan? Anda mempermainkan saudara perempuan pacar saya. Tentu saja, itu urusanku. Emily bingung lagi. Apakah kamu mengenal adikku juga? Chaiden panik dan menyalahkan teman-temannya karena tidak menyelidiki dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang latar belakang Emily. Dia berpikir bahwa sejak orang tuanya meninggal, dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Emily memiliki saudara perempuan, dan saudara perempuannya adalah Victoria, yang banyak berhubungan dengannya. Menurut pendapat Chaiden, Victoria adalah calon istri Russell. Mereka benar-benar bisa mengendalikan keluarga bernilai miliaran. Karenanya, mereka tahu untuk tidak menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, Chaiden segera meminta maaf kepada Emily. Emily, aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu bahwa kamu adalah saudara perempuan Victoria. Saya sangat dekat dengan Victoria, dan saya juga teman keluarga Paman Russell. Bisakah kita menerima bahwa tidak ada yang terjadi hari ini? Emily ingat bahwa dia baru saja mencium Chaiden dan langsung merasa jijik. Memukul. Emily menamparkan wajah Chaiden. Nyah. Dia tahu tanpa ragu bahwa Chaiden telah berbohong padanya tentang kematian orang tuanya. Chaiden tidak menikmati manfaat apapun selama perjalanan ini tetapi akhirnya dipukul oleh Jordan dan ditampar oleh Emily. Chaiden segera mengambil pakaiannya, pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, lalu kembali keluar. Namun, sebelum pergi, dia memandang Jordan dan berkata, saya harap Anda tidak memberitahu Hailey tentang apa yang terjadi hari ini. Sekarang dia sedang mengandung anak Anda, saya yakin Anda tidak ingin membiarkan hal itu memengaruhi suasana hati dan kesehatannya, bukan? Jordan terkekeh dan berkata, Hailey sudah lama kecewa padamu. Bahkan jika dia tahu, aku ragu itu akan mempengaruhi apapun. Petik 2. Anda. Chaiden frustrasi dan sedih. Dia tidak ingin Hailey mengetahuinya. Kalau tidak, dia akan berdebat dengannya lagi ketika dia kembali. Setelah Hailey menikahi Chaiden, dia telah membuatnya bangga dan menjaga hubungan baik dengannya. Chaiden berkata, jika Anda tidak memberitahu Hailey, saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Chaiden berkata, ini tentang anakmu. Apakah Hailey tidak pernah memberitahu Anda bahwa dia hamil anak kembar? Petik 2. Saudara kembar. Jordan sangat senang mendengarnya. Kemungkinan hamil anak kembar sangat rendah, dan Jordan selalu merasa bahwa anak kembar adalah hadiah dari Tuhan. Dia selalu ingin memiliki sepasang anak kembar. Chaiden mengangguk dan berkata, kamu beruntung mendapatkan 2 anak sekaligus. Aku akan menyewa pengasuh terbaik untuk merawatnya. Ambillah sebagai kompensasi untuk hari ini. Setelah mengatakan itu, Chaiden pergi. Jordan benar-benar gelisah. Hailey tidak memberitahunya bahwa dia hamil anak kembar, mungkin karena dia sering menolak untuk bertemu dengannya. Dalam 3 atau 4 bulan lagi, Hailey akan melahirkan, dan pada saat itu, akan menjadi seorang ayah.
Setelah bersemangat untuk beberapa saat, Jordan berbalik untuk melihat Emily. Seolah-olah dia adalah seorang penatua, dia menegur, "Emily, kamu baru saja bertemu dengannya. Mengapa Anda check-in ke hotel dengan dia? Itu mengerikan, kau tahu." Petik 2. Emily sangat marah mendengarnya. "Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan saya murah? Apakah Anda pikir saya murah karena saya bisa check-in di kamar hotel dengan seseorang yang saya kenal kurang dari sehari? Ya, aku wanita yang tidak tahu malu. Keluar dari sini. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu untuk menceramahiku?" Petik 2. Emily sangat marah dan menangis. Dia mendorong Jordan dengan sekuat tenaga. Jika Jordan tidak mundur hanya karena dia melihat air mata di matanya, dia tidak akan pernah bisa mendorong Jordan dengan tubuh mungilnya. Bang! 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 Jordan didorong keluar dari pintu. "Emily, bukan itu maksudku. Saya hanya khawatir dan khawatir Anda akan tertipu. Saya datang jauh-jauh ke sini dari New York City untuk menemui Anda karena saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Jangan menolakku, oke? Emily, bersikap baiklah dan buka pintunya untuk mengizinkanku masuk." Jordan juga merasa bahwa dia terlalu menyindir dengan kata-katanya barusan. Padahal, Jordan tahu bahwa Emily bukanlah wanita yang mudah. Alasan menjadi teman keturunan kaya Chaiden semuanya gagal mengejarnya. Belum lagi seorang wanita yang mudah, bahkan seorang wanita dengan prinsip yang kuat sangat mungkin menyerah ketika bertemu dengan 4 orang kaya itu. "Meninggalkan. Aku tidak membutuhkanmu untuk mencampuri urusanku. Siapa yang saya kencani adalah urusan saya. Bahkan Victoria tidak bisa mengendalikanku." Emily berkata dengan keras di dalam ruangan. Namun, pada saat itu, dia